Di antara para nabi Allah yang diberi kerajaan dan kenabian, ada seorang hamba pilihan yang terkenal dengan kekuatannya, suara merdunya, dan ketundukannya kepada Allah. Dialah Nabi Daud alaihissalam, seorang raja, pejuang dan penyair langit, yang Allah beri mukjizat luar biasa di bumi dan langit. Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Daud karunia dari kami. Wahai gunung-gunung, bertasbihlah bersamanya, dan burung-burung pun demikian. Kami lunakkan besi untuknya. Quran Surat Sabah ayat 10. Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang begitu indah, hingga langit dan bumi ikut terpesona ketika ia membaca kitab Zabur. Setiap kali ia berzikir dan memuji Allah, gunung-gunung ikut menggema bertasbih bersamanya, dan burung-burung yang sedang terbang terhenti, air-air yang sedang mengalir terhenti, dan angin-angin terhenti menghembus. Bagaikan waktu terhenti, mereka bertasbih mengikuti suara sang Nabi. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud pada waktu petang dan pagi. Quran Surat Syad ayat 18. Bayangkan suara zikir yang menggema dari lembah ke lembah, dari puncak gunung ke puncak lainnya, disambut dengan kicauan burung yang tunduk kepada sang Nabi. Itulah mukjizat suara tasbih alam, di mana seluruh ciptaan Allah ikut memuji bersama nabinya. Sebelum menjadi raja, Nabi Daud alaihissalam hanyalah seorang pemuda yang rendah hati di antara pasukan Talut, Saul. Namun di medan perang saat melawan Jalut, Goliat, seorang raksasa yang ditakuti oleh seluruh pasukan, Allah menurunkan mukjizat kekuatan pada Nabi Daud. Dengan hanya sebuah umpan batu dari ketapel, Nabi Daud menghantam kepala Jalut hingga tewas. Maka Daud membunuh Jalut, dan Allah memberinya kerajaan serta hikmah, dan mengajarkan kepadanya apa yang dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Dari peristiwa itulah, Nabi Daud diangkat menjadi raja dan rasul dan seorang pemimpin yang kuat dalam perang, namun lembut dalam ibadah. Allah menganugerahkan kelebihan melunakkan besi di tangan Nabi Daud tanpa api dan alat tempa. Kami lunakkan besi untuknya, berikanlah wahyu, buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah dengan tepat. Quran Surat Sabah ayat 10 dan 11. Dengan tangannya sendiri, Nabi Daud membentuk pelindung perang yang kokoh dan indah. Nabi Daud tidak bergantung pada pandai bagian besi, karena Allah telah menjadikan besi lembut seperti tanah liat di genggamannya. Dan Nabi Daud membuat baju zirah untuk tentaranya, bukan untuk kesombongan, keangkuhan dan kemewahan, melainkan untuk jihad di jalan Allah. Itulah mukjizat berteknologi yang Allah karuniakan, pengetahuan logam dan senjata pertama yang Allah ajarkan kepada manusia melalui seorang nabinya. Allah menurunkan kepada Nabi Daud kitab Zabur, sebuah kitab yang penuh dengan zikir, nasihat, dan doa yang indah. Dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Dalam kitab ini terdapat nyanyian tasbih dan zikir kepada Allah yang berisi tentang cinta, ketundukan, dan pengharapan kepada Tuhan. Para ulama mengatakan, suara Nabi Daud ketika membaca Zabur adalah suara paling indah di bumi. Sampai-sampai manusia, hewan, bahkan angin terdiam mendengarkannya. Selain kekuatan dan mukjizat, Nabi Daud diberikan oleh Allah hikmah dan keadilan yang luar biasa. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara. Quran Surah Syad ayat 20. Beliau menegakkan hukum dengan jujur, tidak berat sebelah, dan selalu memohon petunjuk kepada Allah dalam setiap perkara. Dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir, diceritakan bahwa Nabi Daud selalu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Itulah puasa paling dicintai oleh Allah yang dikenal sebagai puasa Daud. Rasulullah bersabda, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika ajalnya tiba, langit dan bumi kembali bersedih. Gunung-gunung yang dulu bertasbih bersamanya, hening. Burung-burung yang menemaninya bernyanyi, diam. Namun zikir yang diajarkan tetap abadi. Dari keturunannya lahirlah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mewarisi kenabian dan kerajaan yang megah, melanjutkan risalah ayahnya, menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi.